Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan film Alien yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum nonton alur film sebelumnya bisa cek di daftar video, dan link udah saya taruh di deskripsi. Setting tahun di film ketiga ini sama dengan film yang kedua, yaitu tahun 2179 karena merupakan kelanjutan langsung. Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Setelah berhasil selamat dari planet LV-426, Ripley dan 3 kru tersisa tidur pada kapsul hibernasi dan kapal angkasa Sulaco pulang menuju bumi. Di tengah perjalanan, tanpa diduga ada telur alien menetas di ruang hibernasi. Belum diketahui dari mana asal telur tersebut dan nanti akan kita bahas di sela-sela alur filmnya. Facehugger yang keluar dari telur tersebut menggunakan zat asam miliknya untuk merusak kapsul hibernasi dan menginfeksi salah satu kru. Namun tidak jelas siapa yang terinfeksi. Akibat cairan tersebut terjadi kebakaran pada ruang hibernasi. Sistem komputer langsung merespon dan menjalankan protokol evakuasi. Keempat kapsul hibernasi dipindahkan ke sebuah skoci atau pod penyelamat lalu dilempar ke ruang angkasa. Hal tersebut bertujuan agar para kru selamat dan tidak ikut meledak bersama kapal angkasa Sulaco. Sistem navigasi pod penyelamat secara otomatis menuju planet terdekat, yaitu sebuah planet bernama Fiorina atau Fury 161. Planet tersebut merupakan sebuah kilang minyak serta pengolahan biji mineral milik perusahaan Weyland-Yutani. Selain itu, tempat tersebut merupakan penjara tahanan kelas berat dengan keamanan maksimum. Pendaratan pod penyelamat tersebut cukup keras dan membuatnya rusak parah. Seorang pria bernama Clemens menemukan Ripley terdampar di pantai lalu menyelamatkannya. Ia segera memberitahu yang lain untuk memeriksa pod penyelamat yang jatuh untuk melihat apakah ada kru lain yang selamat. Setelah memeriksa, mereka menemukan kalau para awak yang berada di dalam tidak ada yang selamat. Demi kepentingan penyelidikan, mereka menarik pod penyelamat tersebut ke dalam kilang menggunakan beberapa ekor sapi. Sementara itu, Ripley diketahui masih hidup dan Clemens segera melakukan pertolongan medis. Clemens ini adalah seorang dokter dan ditugaskan di tempat tersebut. Seorang kepala penjara yang bernama Andrew segera membuat laporan ke pusat bahwa sebuah pod penyelamat milik perusahaan Weyland jatuh ke planet mereka. Dilaporkan seorang wanita bernama Ripley selamat dan 3 kru lainnya tewas dalam insiden tersebut. Kepala penjara meminta agar segera dikirimkan tim evakuasi untuk menjemput awak yang selamat. Lalu di sebuah ruangan nampak seorang pria yang bernama Dylan memimpin doa bersama para tahanan. Dylan adalah salah satu tahanan yang religius dan dipercaya sebagai orang yang mampu mengendalikan perilaku tahanan lainnya. Setelah selesai, Andrew membuat pengumuman bahwa telah jatuh sebuah pod penyelamat milik perusahaan Weyland. Tidak ada yang selamat kecuali seorang wanita yang bernama Ripley. Para tahanan yang mendengarnya menjadi penasaran. Hal itu disebabkan tidak ada satupun wanita di tempat tersebut. Andrew juga mengatakan bahwa tim evakuasi akan segera datang menjemputnya. Demi keamanan, Andrew meminta Clemens untuk menjaga Ripley agar tidak keluar dari ruang perawatan sampai tim evakuasi tiba. Setelah itu, Clemens kembali ke ruang perawatan dan melihat Ripley sudah sadar. Clemens memberitahu Ripley bahwa saat ini ia berada di planet bernama Fury 161. Ia ditemukan terdampar di pantai setelah pod penyelamat miliknya jatuh ke dalam laut. Clemens menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada kapal angkasa yang ditumpanginya, sehingga ia jatuh ke planet tersebut menggunakan sebuah pod penyelamat. Ripley sendiri tidak mengerti karena saat itu ia sedang tidur pada kapsul hibernasi. Lalu Ripley meminta Clemens mengantarnya ke pod penyelamat. Namun sebelumnya Ripley diberitahu bahwa koloni manusia yang berada di planet ini semuanya adalah laki-laki. Mereka tahanan kelas berat dan dipekerjakan di sini. Karena itu Ripley wajib jaga diri agar tidak menimbulkan masalah keamanan. Setelah sampai, Ripley mulai melakukan pemeriksaan apa yang sebenarnya terjadi. Clemens memberitahu bahwa tidak ada yang selamat selain dirinya. 2 orang kru ditemukan tewas dan saat ini disimpan di lemari pendingin. Selain itu, sebuah potongan robot android yang sudah rusak mereka buang di tempat sampah. Lalu Ripley menemukan ada bekas cairan asam pada sebuah kapsul hibernasi. Ia yakin bahwa bekas cairan tersebut adalah milik alien. Lalu Ripley meminta Clemens menunjukkan jenazah para kru. Ia ingin memastikan penyebab kematian mereka, terutama seorang anak perempuan yang ikut bersamanya. Kemudian Ripley memeriksa dengan teliti bagian tubuh jenazah mereka. Ia khawatir apakah ada alien yang menginfeksi salah satu dari mereka.
Selesai melakukan pemeriksaan, Ripley tidak menemukan ada bekas atau tanda-tanda alien keluar dari dalam tubuh mereka. Lalu Ripley meminta Clemens melakukan autopsi. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan penyakit menular di dalam tubuh mereka. Yang sebenarnya Ripley itu takut jika ada alien di dalam tubuh mereka. Dan di saat yang bersamaan, Andrew bersama anak buahnya yang bernama Aaron datang ke tempat mereka. Andrew bertanya mengapa Clemens melakukan tindakan autopsi tanpa izin dirinya. Clemens berkata bahwa dalam tubuh mereka ada kemungkinan penyakit menular dan sebagai seorang dokter ia harus mengambil tindakan. Lalu Ripley berkata bahwa ada kemungkinan penyakit itu masih ada di dalam tubuh mereka dan jenazah mereka harus dikremasi. Tentu saja Andrew menolaknya. Ia diperintahkan untuk menyimpannya sampai tim evakuasi datang mengambil mereka. Clemens sendiri tidak mau mengambil resiko. Ia setuju dengan Ripley. Jika tidak segera dikremasi, dikhawatirkan penyakit tersebut menulari orang-orang yang berada di sana dan membuat reputasi Andrew sebagai kepala penjara menjadi buruk. Karena itulah Andrew mengizinkan jenazah mereka dikremasi dan boleh dilakukan di tempat peleburan. Sementara itu di tempat lain, dua orang tahanan yang bernama Frank dan Murphy membawa masuk seekor sapi yang mendadak mati di luar. Sapi itu sebelumnya digunakan mereka untuk menarik pot penyelamat milik Ripley. Mereka akan menyimpannya terlebih dahulu sebelum nantinya akan disembelih. Lalu tanpa sengaja Murphy menemukan ada hewan aneh mati di tempat tersebut. Jika kita perhatikan, hewan itu adalah bangkai dari facehugger dan dari mana asalnya nanti akan kita bahas. Sementara itu di ruang peleburan, Clemens, Ripley, dan para tahanan menyaksikan jenazah dikremasi. Sebelum melakukannya, mereka berdoa terlebih dahulu. Dan di saat yang bersamaan, bangkai sapi yang sebelumnya dibawa masuk menunjukkan keanehan. Tubuh sapi itu bergerak-gerak seperti ada yang hendak keluar. Dan ternyata ada seekor alien keluar dari dalam tubuh sapi tersebut. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa ada dua ekor facehugger. Salah satu menginfeksi kru yang belum diketahui siapa dan satunya lagi menginfeksi sapi tersebut. Ripley sendiri merasa bahwa dirinya tuh baik-baik aja dan jika ia terinfeksi seharusnya sudah sejak lama alien itu keluar dari dalam tubuhnya. Setelah selesai melakukan kremasi pada jenazah rekannya, Ripley membersihkan diri lalu masuk ke ruang makan dan bergabung dengan yang lain untuk makan bersama. Selain itu, Ripley juga mencukur habis rambutnya karena di planet itu terdapat banyak kutu. Selesai makan, Ripley mengobrol dengan Clemens untuk mencari tahu lebih banyak mengenai tempat tersebut. Clemens memberitahu Ripley bahwa sebaiknya ia tidak pergi sendirian karena terlalu berbahaya. Selain itu, Clemens juga bertanya sebenarnya apa yang sedang Ripley cari, mengapa ia memintanya mengautopsi jenazah rekan-rekannya. Sementara itu di tempat lain, seseorang sedang membersihkan ruang ventilasi. Tanpa sengaja ia menginjak benda lengket yang gak lain adalah bekas kulit alien xenomorph. Lalu ia melihat sesuatu bergerak di dalam sebuah lubang. Ia mendekatinya, lalu alien xenomorph yang sedang bersembunyi itu langsung menyerangnya dan membuatnya terlempar ke arah kipas raksasa. Hal itu membuat tubuhnya terbelah dan tewas seketika. Andrew dan Aaron langsung mendatangi tempat tersebut. Clemens juga dipanggil ke sana. Diketahui korban yang mereka temukan adalah Murphy. Andrew mengira bahwa ia terpeleset lalu jatuh ke dalam kipas. Lalu Clemens menemukan ada bekas cairan aneh di dekat lubang. Ia curiga ada sesuatu menyerang Murphy sebelumnya. Sementara itu, Ripley pergi ke pos penyelamat seorang diri. Ia sedang mencari file rekaman perjalanan mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat yang bersamaan, Clemens menyusulnya. Ia meminta Ripley segera kembali ke ruang perawatan karena ia akan pergi menemui Andrew. Namun sebelumnya ia bertanya sebenarnya cairan apa yang ia temukan pada kapsul hibernasi, karena ia menemukan bekas cairan yang sama di mana Murphy meninggal. Clemens meminta Ripley mengatakan apa yang ia sembunyikan. Lalu Ripley meminta Clemens menunjukkan di mana Bishop dibuang. Ia akan mencoba memperbaikinya agar dapat membantunya mengakses rekaman penerbangan. Setelah itu ia akan mengatakan semuanya kepada Clemens. Kemudian di sebuah lorong yang sangat gelap, Dylan meminta seorang bernama Golik dan dua rekannya menyalakan 1000 lilin. Hal itu dilakukan sebagai bentuk belasungkawa terhadap Murphy. Setelah itu, Dylan pergi dari sana. Tempat itu sangatlah luas, mereka akan menyalakannya secara berderet yang juga digunakan sebagai penanda agar mereka tidak tersesat.
Setelah menyalakan kurang lebih 170 lilin, mereka melihat sosok bayangan hitam mendekati mereka. Mereka juga melihat kalau lilin yang mereka nyalakan mati satu persatu. Seorang kemudian mencari tahu apakah ada hewan liar berada di sana. Tiba-tiba alien itu sudah berada di depannya, kemudian menyerangnya. Alien Xenomorph itu juga mendatangi dua orang lainnya lalu melakukan penyerangan. Golik melihat temannya dimangsa makhluk alien tersebut dan tidak mampu berbuat apa-apa selain kabur dari sana. Oke, kita kembali ke Ripley yang sudah menemukan potongan tubuh Bishop di tempat sampah. Setelah berhasil mendapatkan potongan tubuh Bishop, Ripley langsung memperbaikinya. Lalu ia meminta Bishop memutar rekaman penerbangan pesawat. Ia juga bertanya apakah ada alien di dalam pesawat. Bishop mengatakan iya dan alien itu telah bersama mereka selama ini. Selain itu, sistem komputer pesawat juga secara otomatis mengirimkan rekaman penerbangan kepada perusahaan mengenai apa yang terjadi pada kapal angkasa mereka. Dari sinilah kita akan mencoba untuk melakukan analisa bagaimana telur-telur alien itu bisa berada di kapal angkasa Sulaco, atau tepatnya di ruang hibernasi. Seperti yang kita ketahui, setelah berhasil lolos dari LV-426, Ratu Alien diam-diam menyelinap masuk ke dalam pesawat kargo mereka. Ada kemungkinan Ratu Alien itu meninggalkan beberapa telur alien di sana. Namun sepertinya hal tersebut tidak mungkin karena sang ratu sudah melepas kantung telurnya di LV-426. Seandainya Ratu Alien bisa bertelur pun tetap tidak mungkin. Karena setelah keluar dari pesawat kargo, Ratu Alien itu nggak sempat jalan-jalan dan sibuk bergulat dengan Ripley sebelum akhirnya ia terlempar keluar angkasa. Yang kedua adalah ada kemungkinan Bishop diam-diam mengambil beberapa telur alien lalu meletakkannya di kapal angkasa Sulaco. Namun seperti yang kita ketahui bahwa setelah turun dari pesawat kargo, Bishop langsung diserang Ratu Alien dan membelah tubuh androidnya menjadi dua. Jadi teori ini juga sulit diyakini. Yang ketiga adalah setelah sebuah insiden menimpa pasangan suami istri koloni LV-426, mereka diselamatkan dan dibawa ke fasilitas hunian. Pihak perusahaan tentu saja mengetahui insiden tersebut lalu kembali ke pesawat The Engineer dan mengambil beberapa telur untuk dilakukan penelitian. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa facehugger diletakkan dalam tabung-tabung kaca di sebuah lab rahasia. Sayangnya mereka kehilangan kontrol dan terjadilah malapetaka di film Alien yang kedua. Ada kemungkinan pihak perusahaan mengambil beberapa sampel telur kemudian diletakkan di kapal Sulaco lalu kembali ke stasiun operasi mereka. Sebelum akhirnya pesawat Sulaco itu digunakan Ripley dan tentara pergi ke LV-426 untuk melakukan penyelidikan. Ripley sendiri juga menaruh curiga terhadap Burke, orang perusahaan, bahwa ia berniat menginfeksi para kru agar dapat memiliki sampel alien yang bernilai jutaan dolar. Hal itulah yang mendasari perkataan Bishop bahwa alien itu berada di kapal Sulaco bersama mereka selama ini. Itulah beberapa teori mengenai bagaimana bisa telur alien itu bisa berada di dalam pesawat Sulaco. Namun sejauh ini memang tidak ada penjelasan resmi dari sutradara selain teori-teori atau kesimpulan dari para penonton. Oke, kita lanjut ke filmnya. Golik yang berhasil kabur dari serangan alien ditemukan tahanan lainnya sedang makan sendirian. Mereka curiga Golik telah melakukan pembunuhan karena wajah dan bajunya berlumuran darah. Tanpa ada rasa berdosa, Golik hanya tertawa lalu ditangkap. Mereka membawanya ke ruang medis lalu menginterogasinya apa yang terjadi padanya lalu di mana kedua rekannya. Golik berkata bahwa ada monster berukuran besar membunuh rekannya. Kepala penjara langsung menuduh bahwa Goliklah yang membunuh mereka. Ripley yang kebetulan mendengar ribut-ribut itu membenarkan perkataan Golik karena ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan alien Xenomorph. Kemudian Andrew meminta Ripley dan Clemens menemuinya secara pribadi. Ripley menjelaskan bahwa yang menyerang para tahanan adalah monster alien Xenomorph. Andrew tidak percaya karena selama ini tempat tersebut sangat aman dan bagaimana mungkin tiba-tiba ada monster berukuran besar bisa berada di sana. Ia tetap menuduh bahwa Goliklah yang membunuh mereka karena memang ia memiliki riwayat kejahatan. Andrew memperingatkan Ripley agar tidak mengarang cerita yang dapat memperkeruh suasana di dalam penjara. Setelah itu mereka berdua kembali ke ruang medis. Ripley bertanya apakah ada cara untuk pergi dari planet ini. Clemens mengatakan tidak karena pesawat suplai barang hanya datang beberapa bulan sekali. Namun pihak perusahaan telah mengirimkan tim evakuasi untuk menjemputnya.
Hal itu juga belum pernah terjadi, mengapa perusahaan terburu-buru datang ke sini. Tiba-tiba Ripley merasa kurang sehat, dadanya terasa panas dan tubuhnya sangat lelah. Clemens kemudian mendekatinya dan akan memberinya obat. Tiba-tiba alien xenomorph itu masuk ke dalam ruang medis. Golik melihatnya dari balik tirai dan ia tidak bisa pergi kemana-mana karena kedua tangannya terikat. Alien xenomorph itu sudah berada di belakang Clemens lalu menyerangnya. Ia pun tewas seketika. Ripley tidak sempat pergi dari sana lalu alien itu mendekatinya. Namun anehnya alien itu tidak melakukan apapun terhadapnya lalu pergi begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Ripley berlari menuju ruang makan lalu memberitahu semuanya bahwa alien xenomorph berada di dalam. Andrew meminta Ripley diam dan tidak mengganggu mereka. Tiba-tiba xenomorph itu muncul dari lubang udara lalu menarik Andrew. Para tahanan pun menjadi panik melihat ceceran darah di depan mereka. Setelah insiden tersebut, mereka berkumpul dan berdiskusi apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Mereka semua memandang ke arah Ripley karena memang dia satu-satunya yang mengetahui makhluk tersebut. Para tahanan berharap Ripley memberitahu bagaimana cara melawannya. Sayangnya mereka tidak memiliki senjata karena dikhawatirkan senjata dapat digunakan para tahanan untuk melawan petugas. Lalu Aaron berkata bahwa ada ruangan yang digunakan untuk membuang limbah. Mereka bisa memancing alien itu datang ke tempat tersebut lalu mengurungnya. Meski terdengar merepotkan, sepertinya nggak ada jalan lain. Mereka pun segera mempersiapkan rencana mereka. Mereka melumuri setiap sudut lorong dengan minyak yang nantinya akan mereka bakar untuk menjebak alien tersebut. Namun alien xenomorph itu tiba-tiba menyerang seseorang. Tangki minyak yang ia bawa terjatuh bersamaan dengan suar yang ia bawa. Karena itu terjadilah ledakan beruntun dan api terbakar di setiap sudut lorong. Mereka semua berkumpul dan alien itu tepat berada di depan mereka. Seorang tahanan bernama Junior terlihat offset lalu ia mengambil inisiatif memancing alien itu agar mengejarnya. Ia berlari ke arah ruangan jebakan diikuti yang lainnya. Setelah masuk ke dalam, Dillon langsung menutup pintu dan akhirnya alien xenomorph itu berhasil mereka kurung. Setelah selesai, Aaron berbicara dengan Ripley. Ia berkata mungkin dalam waktu dekat tim evakuasi sampai ke sini. Mereka mengatakan bahwa Ripley adalah prioritas utama. Ia juga berharap bahwa tim evakuasi membawa senjata lalu segera membunuh alien tersebut. Ripley kemudian mencoba berkomunikasi dengan perusahaan. Dia meminta izin untuk langsung membunuhnya namun ditolak perusahaan. Mereka meminta agar menunggu kedatangan tim evakuasi. Ripley curiga bahwa perusahaan sebenarnya tidak ingin membunuh makhluk itu, namun ingin melakukan penelitian. Sementara itu di ruang medis, Golik meminta Morse yang berada di sana melepas ikatannya. Ia takut tidak bisa kemana-mana jika alien itu berada di sana. Morse mengatakan kalau alien itu berhasil dikurung. Karena percaya Golik bukan pembunuh para tahanan, Morse pun melepas ikatannya. Namun tanpa diduga Golik malah memukulnya sampai pingsan. Lalu ia pergi ke tempat di mana alien itu berada. Sampai di sana tanpa basa-basi, ia langsung membunuh seseorang yang sedang berjaga. Golik membuka pintu itu lalu masuk ke dalam. Ia berpikir bahwa makhluk itu tidak berbahaya karena sebelumnya ia melihat kalau alien itu tidak menyerang Ripley. Namun dugaannya salah, alien itu langsung menyerangnya lalu kabur keluar. Di saat yang sama, Ripley sedang menemui Dillon. Ia berkata kalau perusahaan tidak berniat membunuh alien tersebut. Ia meminta Dillon membantunya mencari cara membunuh alien itu sebelum tim evakuasi datang. Ripley khawatir jika mereka tidak mampu mengendalikannya lalu membawa petaka bagi semua orang. Lalu Morse datang menemui mereka. Ia melaporkan bahwa Golik telah membebaskan alien yang mereka kurung. Hal bodoh yang dilakukan Golik inilah yang membuat durasi film ini bertambah panjang. Kini mereka harus berpikir dua kali bagaimana mengatasi alien yang bebas berkeliaran tersebut. Tiba-tiba Ripley merasakan sesak di dadanya. Lalu ia meminta Aaron mengantarnya ke pot penyelamat. Ia akan menggunakan alat scanning pada kapsul hibernasi untuk memeriksa apa yang ada di dalam tubuhnya. Selesai melakukan pemindaian, Aaron berkata sepertinya di dalam tubuhnya terdapat makhluk asing. Saat ikut melihatnya, Ripley langsung yakin bahwa di dalam tubuhnya terdapat alien xenomorph. Organisme itu terlihat berbeda dan ada kemungkinan yang ada di dalam tubuhnya adalah seekor ratu alien. Hal itulah mengapa alien xenomorph yang mendatanginya tidak membunuhnya.
Durasi kelahiran Ratu Alien itu juga lebih lama, karena itu Ripley tidak merasakan apapun selama ini. Lalu Aaron mendapat pesan bahwa tim penyelamat sampai di sana dalam beberapa jam. Ia diperintahkan untuk melakukan karantina kepada Ripley. Ripley mencoba membuktikannya dengan pergi ke ruang bawah tanah. Ia mencari alien itu apakah akan menyerangnya atau tidak. Setelah menemukannya, alien itu tidak berbuat apapun dan mencoba menjauh dari Ripley. Dari situlah ia semakin yakin bahwa Ratu Alien benar-benar berada di dalam tubuhnya. Ripley langsung memberitahu Dylan tentang kondisinya. Ia meminta Dylan membunuhnya, jika tidak Ratu Alien itu akan lahir dan tidak akan ada satu orang pun bisa selamat. Dylan menolaknya, ia lebih baik bertarung daripada harus membunuh. Kemudian Dylan memiliki sebuah ide, bagaimana jika memancing alien itu menuju tungku perapian. Mereka bisa membunuhnya dengan cairan panas. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan Ripley yang secara tidak langsung kebal terhadap serangan alien. Dylan kemudian meminta para tahanan untuk bekerja sama membunuh alien tersebut daripada menunggu diserang. Untuk menuju tungku perapian terdapat banyak lorong-lorong yang bisa mereka manfaatkan untuk membuat alien itu pergi ke sana. Mereka membuat alien itu mengejar lalu menutup pintu lorong satu persatu. Setelah menutup semua pintu lorong, mereka harus memastikan bahwa alien itu berada di lorong utama, kemudian mendorongnya menggunakan mesin berat ke arah tungku perapian. Sayangnya, rencana mereka tidak mulus sepenuhnya. Satu persatu dari mereka berhasil dimangsa alien. Di saat yang bersamaan, tim evakuasi sudah sampai ke planet tersebut. Setelah mendarat, mereka pun langsung masuk ke dalam. Sementara itu, Ripley bersama para tahanan tetap berusaha memancing alien tersebut agar keluar menuju lorong utama. Dylan dan Ripley melihat alien itu berada di dekatnya, lalu ia berpura-pura menyakiti Ripley agar alien itu bergerak menuju tempat mereka. Alien itu pun terpancing, lalu Morse memanfaatkan situasi itu untuk menutup lorong terakhir. Alien Xenomorph itu pun terjebak, namun sayangnya Dylan dan Ripley ikut terjebak di bawah. Dylan meminta Ripley memanjat ke atas, sementara ia akan berkorban dan menahan alien itu agar tidak naik ke atas. Setelah itu Morse menuangkan timah panas. Meski begitu, alien Xenomorph itu nampaknya cukup sakti. Cairan panas yang menempel di tubuhnya bahkan tidak terlihat menyakitinya. Alien Xenomorph itu berusaha memanjat, lalu Morse meminta Ripley untuk membuka penyiram air yang ada di atas. Hal itu bisa membuat alien yang sedang kepanasan itu meledak. Dan akhirnya mereka berdua berhasil menghancurkan alien tersebut. Di saat yang bersamaan, Aaron dan tim evakuasi sampai ke tempat mereka. Mereka bersama seorang lelaki yang sangat dikenal Ripley, yaitu Bishop. Namun kali ini bukan robot android, melainkan manusia sungguhan. Dia adalah orang yang merancang desain Bishop dan dibuat sangat mirip dengannya. Ia berkata bahwa ia datang untuk menolongnya. Ia berjanji bahwa ia akan membawa Ripley pergi dari tempat itu lalu mengeluarkan Ratu Alien yang berada di dalam tubuhnya. Ripley sedari awal sudah mengetahui bahwa Weyland Industries hanya akan menggunakan Ratu Alien itu sebagai bahan penelitian lalu dijadikan senjata biologis. Karena itu Ripley langsung menolaknya. Lalu Ripley menuju ke tengah tungku perapian. Ripley berniat membunuh Ratu Alien yang berada di dalam tubuhnya dengan menceburkan diri ke dalam tungku perapian. Anak buah Bishop langsung menembak kaki Morse agar ia tidak dapat menuangkan cairan panas. Aaron yang melihat kekejaman anak buah Bishop menjadi kesal lalu memukul Bishop dari belakang. Para pengawalnya langsung menembaki dan membuatnya tewas seketika. Ripley yakin dengan keputusannya, daripada membiarkan ratu itu lahir, lebih baik ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang banyak. Pengorbanan Ripley ini menjadi saat terakhir kehidupannya yang tewas bersama Ratu Alien yang ada di dalam tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, penjara ditutup untuk selamanya. Perusahaan juga menjual sisa-sisa peralatan untuk menutup kerugian yang mereka alami. Morse, satu-satunya tahanan yang masih hidup, juga dibawa pergi bersama mereka. Dan itulah alur film Alien yang ketiga. Secara keseluruhan, film ini berjalan lurus dan tidak ada misteri yang tertinggal. Kecuali dari mana asal telur alien yang berada di dalam kapal angkasa Sulaco. Film ini sendiri masih berlanjut pada film Alien Resurrection atau Alien yang keempat.
Film itu bersetting pada tahun 2379 atau jauh 200 tahun ke depan setelah kejadian di film ini. Lalu bagaimana ceritanya? Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.